Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita pun bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita, yakni sirah nabawiyah, kisah kehidupan manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di permukaan bumi ini, yang sungguh diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengetahui kisah-kisah beliau, kemudian kita pun amalkan atau jadikan tauladan dalam keseharian kita, karena beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam setiap keadaannya. Tidak ada manusia yang seperti beliau, tidak ada nabi yang seperti beliau, bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita sebagai umatnya, umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita akan melanjutkan kisah beliau, dan kita sudah berhasil melewati lembaran demi lembaran, alhamdulillah, dan tiba saatnya kita berada di akhir dari perang Uhud. Akhir dari perang Uhud. Yang terakhir kalau saya tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni melewati seorang wanita, ya, istri dari Mus'ab bin Umair, itu sudah ya. Kemudian Nabi SAW masuk ke Madinah dalam keadaan beliau bersedih, ya. Bahkan Nabi SAW fasami'al baka'a an-nawaih ala qatlahum. Nabi SAW mendengarkan dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan, yakni suara tangisan dan ratapan keluarga-keluarga, yakni dari korban perang Uhud. Fadharafat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertambah kesedihannya. Tambah sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengeluarkan air mata dalam keadaan beliau berjalan. Summa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakin Hamzata la bawakialah. Adapun Hamzah tidak ada orang yang menangisinya. Tidak ada yang tangisi Hamzah bin Abdul Muttalib. Padahal ini kesedihan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma raja'a Sa'd ibn Mu'adz wa Usaid bin Hudayr ila dari Bani Abdul Ashhal amara nisa'ahum ay yatahazzamna thumma yadhhabna fayabkina ala ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua tokoh Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'id
bin Khudair itu diperintahkan oleh Nabi SAW, atau mereka berdua memerintahkan kepada para wanita-wanita untuk berhenti menangis. Ayo, jangan kalian menangis, sudah. Kalian ke rumahnya Nabi lah. Untuk apa? Bertakziah, berbela sungkawa. Ayo. Ya, dari kalangan yakni Bani Abdul Ashhal disuruh untuk ke rumah Nabi SAW untuk menangisi pamannya Nabi. Karena Nabi kan bilang, Pak, kalian menangisi keluarga-keluarga kalian, adapun Hamzah tidak ada yang tangisi kecuali Nabi SAW. Maka walamma sami'a Rasulullah SAW buka'ahun ala Hamzah kharaja alaihinna wa hunna ala babi masjid yabkina alaihi. Kemudian Nabi SAW pun mendengar kejadian semua itu. Nabi keluar menghampiri mereka, ya, di mana orang-orang ikut menangisi Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi Nabi SAW bukan manusia yang egois, Pak. Sekalipun itu membuat beliau gembira. Ayo, kejadian ini membuat Nabi SAW gembira. Akan tetapi Nabi SAW paham betul bagaimana keadaan kaum muslimin ketika itu. Akhirnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pun mengatakan, faqal irji'na yarhamkunnallah faqad asaitunna bi anfusikunna. Nabi SAW pun mengatakan, ayo kembalilah kalian, semoga Allah merahmati kalian semua. Ayo, sudah, kembali kalian, karena sungguh kalian juga sedang dalam keadaan berduka. Lihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'ah min Bani Dinar wa qad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha. Ada lagi seorang yang luar biasa, Pak, dari kalangan wanita dari Bani Dinar. Wa qad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha, yang juga ditimpa musibah dengan meninggalnya suaminya, saudaranya, bapaknya. Allahu Akbar. Semua orang-orang yang beliau cintai meninggal di perang Uhud. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Uhud. Ayo, Pak, ada seorang wanita yang Nabi jumpai dalam keadaan suaminya, bapaknya, kakaknya itu meninggal semua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nu'u laha qalat fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, maka wanita tersebut mengatakan, apa yang dilakukan Nabi SAW? Bagaimana keadaan Nabi SAW? Lihat, Pak, Nabi yang ditanyakan. Ayo, padahal disampaikan kepadanya, suamimu, bapakmu, kakakmu mati. Tapi dia lantas mengatakan apa? Bagaimana keadaan Nabi SAW? Maka para sahabat menjawab, khairan ya umma fulan. Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Beliau sallallahu alaihi wasallam baik, dalam keadaan baik sebagaimana yang engkau harapkan. Qalat arunihi hatta anzura ilaih. Maka tidak berhenti wanita itu, ya, memaksa dia. Ayo, coba kalau memang Nabi baik, perlihatkan kepada aku. Perlihatkan kepada aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa usyira laha ilai. Maka ditampakkan Nabi, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hatta idza ra'athu qalat kullu musibatin ba'daka jalal, yakni turidu saghira.
Maka wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada musibah setelah engkau ya Rasul. Tidak ada musibah setelah keselamatanmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, al-jalal yakni maknanya turidu saghira, yakni tidak ada, semua kecil, musibah semua kecil, asalkan engkau selamat ya Rasulullah. Allahu akbar. Lihat kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, ya, telah sampai di rumahnya, nawala sayfahu ibnatahu Fatimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pedangnya dan memberikan kepada Fatimah. Kemudian mengatakan, ighsili an hadza damah ya bunayya, wahai anakku, tolong bersihkan darahnya. Artinya disuruh untuk bersihkan darah dari pedang tersebut. Fa wallahi laqad saddaqani al-yawm, sungguh demi Allah peperangan hari ini betul-betul dahsyat. Ya, betul-betul dahsyat. Wa nawalaha Ali bin Abi Talib sayfahu faqala wa hadha ayda faghsili anhu damah, maka Ali bin Abi Talib juga memberikan pedangnya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha dan juga mengatakan, fa wallahi laqad saddaqani al-yawm. Ali juga mengatakan, sungguh betul-betul dahsyat peperangan hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in kunta sadaqta al-qital laqad sadaqa ma'aka Sahal ibn Hunayf wa Abu Dujana. Kalau betul-betul hari ini dahsyat peperangannya, ya, maka betul-betul sebagai seorang pejuang yang bersamamu, yakni Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ini dan Abu Dujana ini orang yang melindungi Nabi SAW di perang Uhud. Abu Dujana ini sahabat yang mengambil pedang Nabi SAW. Abu Dujana ini, Nabi ketika itu bilang, siapa yang bisa memberikan haknya ini pedang? Abu Dujana, saya ya Rasul. Diberikan pedangnya Nabi SAW. Dahsyat ini Abu Dujana, bukan Abu Janda ya, Abu Dujana. Ya, ketika Abu Dujana memainkan pedangnya Pak, itu dia hampir menebas seseorang. Ketika orang itu menjerit, perempuan. Ternyata perempuan, langsung ditahan pedangnya. Kenapa? Perempuan. Beliau tidak ingin mengotori pedang Nabi SAW dengan darah seorang wanita. Makanya di peperangan itu Pak, ada kode etik ya, kode etik peperangan Pak. Jadi jihad itu Pak tidak serta-merta membunuh, ada kode etiknya. Tidak bunuh perempuan yang tidak melawan ya, tidak bunuh anak-anak, tidak bunuh pendeta-pendeta, itu nggak boleh dibunuh Pak. Nenek-nenek yang jompo dan pasukan yang tidak pegang parang, senjata, itu nggak boleh dibunuh Pak. Kemudian mereka yang menyerah tidak boleh dibunuh juga. Coba di mana ada Pak agama yang mengatur begitu? Ya, luar biasa. Sekarang tidak, sudah ditangkap, dicincang lagi Pak. Ya, nah nggak boleh. Ini Nabi ingat jasanya dua orang ini Pak. Yang pertama yakni siapa yang pertama? Abu Dujana dengan Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf. Hunayf dengan Abu Dujana radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini dua orang Pak, jadi tameng hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingat beliau, orang-orang yang berjasa, ya,
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana yaum Uhud yaum as-sabt, dan hari peperangan itu hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu. Linus min Syawal, tanggal 15 Syawal. 15 Syawal. Tahun keberapa? Tahun berapa perang Uhud? 3 Hijriah. Jangan tebak-tebak berhadiah. 3 kayaknya. Ya, jadi ingat, Uhud itu terjadi hari Sabtu tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Falamma kanal ghadu min yaumil ahad li 16 laila madat min Syawal, maka ketika tanggal satu hari setelah kejadian itu, Pak, sehari setelah kejadian itu, 16 yakni tanggal 16, adzana muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas bi talabil adu. Lihat, maka Nabi perintahkan kepada seorang adzana muadzin untuk apa? Azan, ya. Adzana muadzin untuk azan, tapi bukan azan di sini, untuk memberikan pengumuman. Jadi azan itu, Pak, pemberi pengumuman, ya. Fa'adzana muadzinu alla yakhrujanna ma'ana ahadun illa ahadun hadara yauman bil amsi. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada seorang untuk memberitakan pengumuman. Apa pengumumannya, Pak? Semua yang ikut perang Uhud, ambil kembali pakaian kalian. Ayo, kita serbu lagi itu orang. Dikejar itu tentara Quraisy. Ini Quraisy, Pak, sudah mundur, pulang. Nabi juga sudah pulang. Tiba-tiba Nabi SAW di tanggal 16, sahabat belum sempat istirahat dengan baik, belum sempat membalut luka-luka mereka, Nabi langsung kumandangkan jihad kembali. Dan tidak boleh ikut kecuali yang ikut perang kemarin. Allahu Akbar. Kalau kita kira-kira bagaimana, Pak? Istirahat roh, marpos roh. Tahu marpos, ya? Mari-mari poso. Ya kan? Ini jihad, ini bukan untuk pergi rekreasi, Pak. Jihad. Mereka ada sudah yang terluka, tertebas parangnya, ada yang tak gantung-gantung tangannya, ada yang terbelah ininya, ada yang pecah kepalanya. Nabi bilang tidak, semua ikut. Ayo ikut semua. La ilaha illallah. Ujian keimanan, jamaah. Makanya jangan pernah berharap nyamanlah hidup di zaman Nabi, Ustaz. Ada tonga di situ. Jamaah, ada 2 barisan ketika itu. Barisannya Rasulullah dan kaum muslimin, dan Abu Jahal and the gang. Kalau begini iman tak, iman-iman karopo, saya khawatir kalau kita berdiri di barisannya Abu Jahal. Ya enggak? Iyalah. Dipanggil saja sholat subuh susah. Ya kan? Sholat subuh panggil, apalagi kalau sholat malam. Luar biasa. Nanti weekend, Ustaz. Andalannya itu orang sekarang, kapan malam ganjil? Hari ini weekend mau saya deh. Dia pilih yang nyaman. Padahal semakin keras pengorbanan, semakin besar pahala. Semakin besar pengorbanan, Pak, semakin besar pahala yang Allah berikan. Sahabat ini, Pak, dijamin surga mereka semua, tapi harus bekerja keras. Bekerja keras, padahal sudah cukup perang Badar, Pak. Itu perang Badar, semua yang ikut perang Badar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Biar mau berbuat apa? Biar berbuat dosa, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya.
Allah yang bilang, Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat ahli Badar tidak santai, ikut perang Uhud juga. Bahkan ketika mereka pulang ke rumah-rumah mereka dalam keadaan tersayat, terpanah, tercincang, ayo semua ikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ayo semua ikut. Allahu akbar. Fakallamahu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram faqala ya Rasulullah inna abi kana khallafani ala akhwatin li sab'. Ya Rasul, ada orang Pak tidak ikut perang Uhud waktu itu, pergi melapor sama Nabi, menakatkan salama makin nih. Yang bernama siapa? Yakni Jabir bin Abdullah ibnu Amr ibni Haram melapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya kemarin Rasul tidak ikut ke perang Uhud. Kenapa? Karena waktu itu bapakku saya disuruh jaga 7 orang saudariku perempuan, disuruh jaga sama bapaknya. Apa kata bapaknya? Ya bunai, innahu la yanbaghi li wala laka an natruka haula'i niswah la rajulan fihinna. Ayo anakku, ada 8 bersaudara Pak, 8 bersaudara, 7 perempuan 1 laki-laki, 7 perempuan 1 laki-laki. Bapaknya bilang, nah kalau berangkat ki dua-dua, ini secara makna, kalau berangkat ki dua-dua tidak ada jaga Kak, saudara-saudaramu, tidak ada laki-laki di rumah. Ayo, nah laki-laki, saya atau kau yang tinggal. Dan belum, bapaknya bilang, walastu billadzi authiraka bil jihad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nafsi. Maka tidak mungkin juga saya yang mengalah sama kau. Ayo, bapaknya bilang, nah 2 jaga laki-laki, kalau pergi ke dua-dua tidak ada jaga saudaramu perempuan 7 orang, dan tidak mungkin saya mau mengalah sama kau. Artinya apa? Kau disuruh tinggal. Lihat halusnya orang bapaknya Pak. Ini bapak yang luar biasa. Jangan mentang-mentang bapak, nak masuk, nggak boleh begitu. Kau harus pakai baju ini ya, kau harus pakai begini, kau harus begini. Enggak, anak itu diajak dialog. Mau disembelih saja Pak. Lihat Ismail dengan bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunay, inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Nak, bapak semalam mimpi Allah suruh perintahkan sembelih kita. Kira-kira bagaimana pandanganmu? Lihat, diajak dialog itu anak, supaya anak itu dewasa Pak. Makanya anak itu kalau sudah berumur di atas 10 tahun, itu anak diajak dialog. Tidak sama kalau sebelum 7 tahun, itu anak dipilihkan. Ini pendidikan dalam anak, dipilihkan. Jangan disuruh pilih, dipilihkan. Anak sebelum 7 tahun itu dipilihkan. Dia mau main ini dipilihkan. Main ini. Ini kena ayat disodorkan. 7 tahun sampai 10 tahun ketika dia condong kepada keburukan disampaikan. Nah, begini. Tapi kalau di atas 10 tahun itu bagusnya, eloknya itu diajak dialog anak-anak supaya dia dewasa. Dan ini banyak dalam dalil, dalam hadis, dalam ayat tentang pendidikan anak. Kita jangan tidak ngeh ya. Tidak paham. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak yang luar biasa. Fatakhallaf ala akhwatik fatakhallaftu alaihinna. Maka saya tertinggal ketika itu, ya, tertinggal karena hal tersebut. Fa'adzina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ma'ahu wa innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhiban lil adu. Dan beliau pun ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi keluar untuk menunjukkan kepada musuh Pak. Ini Nabi keluar ini bukan setengah-setengah, memang
untuk mengejar orang-orang musyrikin, Pak. Dalam keadaan ini sudah terkoyak-koyak di badan ini, Pak, terpana, terini dan seterusnya, ya. Tapi Nabi SAW ingin menampakkan kepada mereka, ya, bahwa Islam itu kekuatannya bukan di fisiknya, Pak. Islam, tempat kekuatan itu kaum muslimin itu, orang beriman itu, Pak, kekuatannya itu bukan di fisiknya. Biasa orang kecil-kecil tapi kuat nyalinya, Pak. Ya enggak? Biasa tipis-tipis, tapi karena kekuatan itu terdapat pada iman seorang muslim. Makanya seorang muslim itu nggak boleh penakut, nggak boleh penakut, harus syaja'ah dia, berani dia, kaum muslimin itu, ya. Nah, lihat Nabi SAW ingin menampakkan kepada orang-orang kafir, ya, yakni kekuatan kaum muslimin. وَلِيُبْلِغَهُمْ أَنَّهُ خَرَجَ فِي طَلَبِهِمْ لِيَظُنُّوا بِهِ قُوَّةً وَأَنَّ الَّذِي أَصَابَهُمْ لَمْ يُوهِنْهُمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ. Ingin menampakkan kepada mereka bahwa atas apa yang mereka lakukan di Uhud itu tidak mengurungkan niatnya, tidak membuat down mereka, para sahabat, justru membuat semakin kuat. Nah, subhanallah, inilah, ya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim. Muslim itu, Pak, orang Islam itu tidak lemah, tidak kutu atau kutul, apalagi pun kutbal. Kutu saja tidak boleh, Pak, apalagi kalau kutbal. Apa kutbal? Sudah kutu, bleles lagi. Tidak ada dalam konsep seorang muslim. Makanya muslim itu tidak ada yang mau pengangguran, Pak. Semua kerja. Dan tidak ada yang begini orang Islam. Nggak ada gini, ya, nggak ada yang begini. Makanya dalam Islam itu haram, minta-minta itu haram dalam Islam. Menghinakan diri di hadapan manusia, nah, dalam Islam, ya, tidak ada dalam konsep Islam. Makanya Islam itu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, kata Allah, wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Berkeinginan keraslah, kuatlah kalian untuk mendatangkan manfaat. Wasta'in billah, dan bergantunglah kepada Allah, minta pertolongan sama Allah. Wala ta'jaz, jangan malas. Jangan malas. Bahkan dalam zikir pagi petang, Pak, apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Minal kasal. Apa kasal, Pak? Kasalan, malas. Islam tidak ada malas, Pak. Bekerja dengan tangannya sendiri. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Imam Ahmad itu mengajar di masjid, dia ngajar. Pulang ngajar, ambil kayu, Pak. Kayu bakar dia ambil. Dia jual di pasar. Jual di pasar. Jual di pasar. Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad? Bukan ustadz ini, Pak, bukan ustadz besar. Sekarang kan ustadz besar harus di atas duduk, harus makanannya beda, minumannya beda. Kalau tidak marah-marah dia. Masa ustadz dikasih begini? Tapi bagus juga dimuliakan ustadz, ya. Bagus. Tapi ini bukan acuan. Ini bukan harapan seorang dai. Dai itu harapannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita jadikan motto dalam hidup. Ya, kita hanya bergantung kepada Allah dan bukan kepada makhluk. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kisah yang lebih luar biasa setelah ini, Pak. Nanti saya bacakan. Tahu aja enggak? Ya. Betul ini. Ini lebih luar biasa ini. Di kejadiannya di mana? Yakni
Humra'ul Asad. Ini disebut dengan Humra'ul Asad. Humra'ul Asad ini Pak, nama daerah yang ada sekarang. Itu kalau dari Madinah ke Mekah itu hampir mendekati kota Mekah. Bayangkan Pak, itu Nabi mengejar orang-orang musyrikin sampai hampir tiba di Mekah Pak, kembali. Bayangkan ini. Makanya Humratul Asad, di sini Nabi bermalam di sini, tunggu orang-orang musyrikin. Tapi Nabi lakukan siasat di sini Pak. Siasat apa namanya? Perang urat saraf ya. Iya, iya. Kan begitu biasa kalau kita perang, kita bangga-banggakan diri. Iya. Ini boleh dalam peperangan Pak, seperti ini. Dan bagaimana ceritanya? Ada salah seorang tokoh musyrik. Tokoh musyrik yang sangat baik. Jadi ada juga orang musyrik yang baik ketika itu. Belum masuk Islam dia. Tapi dia pro dengan Nabi SAW dari suku Khuza'i. Dari suku Khuza'i. Namanya nanti saya sebut namanya. Nah, ini yang jadi penolong Nabi ketika itu. Dari suku Khuza'i. Nah, bagaimana ceritanya? Nanti kita lanjutkan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Dan semoga ini jadi pelajaran dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita pelajari kehidupan beliau dan ambil pelajaran, ambil teladan dalam kisah-kisah yang kita bacakan nanti. Bagaimana kalau nanti ada ujiannya Pak, sebelum lebaran, kuis begitu, ada hadiah. Panitia siapkan hadiah. Kalau masih ada uang panitia Ramadan, ya kan? Ada uangnya. Atau ada yang mau sebagai sponsor, hadiahnya kecil saja Pak, emas 2 gram. Iya kan? Masa pertandingan domino hadiahnya sepeda? Iya kan? Diumumkan di masjid lagi. Pernah saya dengar itu Pak, pertandingan domino, haji juara 1. La ilaha illallah. Naudzubillahi min dzalik. Pertandingan azan hadiahnya apa? Buku 2, pulpen 1. Buku 2, pulpen 1. Naudzubillahi min dzalik. Domino Pak. Ya. Allahu akbar. Kita cukupkan Pak, semoga bermanfaat. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.